nih di ini 470. Subscribe dulu ya Ayo YouTube dong, channelnya ya. share dong, share biar 1000, biar kita langsung mulai live-nya. Yes, biar kita langsung mulai live, biar cepat juga selesainya, semakin cepat juga kalian mendapatkan hiburannya. Share dong sampai 1000. Mari kita share, mari kita share. Ini udah berapa? GB 576. Terus? Talia di 44. Aku di 271. Ayo, 1000. 1000 udah boleh live ya kak? Hah? Tapi nggak apa-apa, sekarang juga boleh kok. Kan nanti di save live-nya. Ya udah. Ya udah, ntar akan di save. Mau mulai dengan ratu kenalan dulu. Ayo ini aja dulu mulai. Oke, kita hari ini pembahasan kakek cabul ngibul judulnya. Yeah, kakek nyambul-nyambul dan Kakek cabul ngibul. Silahkan dimulai dengan Alin Lee. Oke semuanya, sebenarnya gue itu jarang banget live karena gue nggak biasa live. Tapi karena ini kayaknya udah mulai mengganggu gitu ya, akhirnya gue putuskan oke, guys, aku ikut live kalian. Nah sekarang kita ada di Bali, di sini kita udah berkumpul dan kita udah Bikin layar tancap kedua. iya untuk layar tancap kedua yang Season kalian 2. sukai season 2. Semoga nggak ada season 3 ya. Semoga cuma cukup sampai season 2. Itu sih doa kita ya. Iya. Doa kita. Nah, aku di sini mau cerita kenapa bisa sampai terjadi seperti ini. Karena kalau yang kalian tahu kan kejadiannya itu katanya itu terjadi karena Justin. kaos ya. Yes. Kaos ya. Tapi sebenarnya itu mungkin just tip itu merupakan puncak. Just tip itu puncak. Yes. Dan just tip itu merupakan celah untuk si kakek untuk nge-up ke media, karena memang sebelum just tip itu juga sebenarnya hubungan itu sudah mulai merenggangnya kenapa? Nah di sini aku akan ceritain kenapa bisa merenggang, oke? Jadi aku itu kenal sama kakek itu 1 tahun yang lalu. Karena apa? Karena aku dikenalin sama Gaby. Awalnya aku nggak kenal ya. Jadi karena aku bilang, Gap, aku pengen di manajerin seseorang untuk eksis di sosial media gitu kan. Akhirnya si Gaby bilang, kamu sama kakek aja, kakek itu orangnya gini. Pokoknya semua yang baik-baik itu dikasih tau ke Gaby, dan akhirnya aku putuskan oke, aku ketemu sama, waktu itu ada kakek, ada Meli, ada siapa lagi? Stasia, Rara gitu kan. Kita jalan di GI, kita ngobrol-ngobrol. Dan kakek itu manis banget, bener-bener manis ya. Manis, dan aku juga nggak pernah menampis kalau kakek itu juga ada juga kelakuan perbuatan baiknya kepada aku, ada itu tidak akan aku lupakan. Tapi aku sangat kecewa kenapa harus kita itu bertengkarnya itu di sosial media, karena menurutku kalau kita berteman, kalau kita ada sesuatu itu kita itu ngomongnya itu harusnya intern ya, harusnya kita itu yang telepon, kayak jangan sampai up ke media. Bahkan semuanya udah aku wanti-wanti, pokoknya aku kalau mau berantem langsung aja, jangan ke sosial media, karena kalau udah dibawa ke sosial media yang ada aku itu merasa gimana ya, udah sesuatu yang nggak bisa aku maafkan itu kalau sesuatu dibawa ke sosial media, dan ternyata dibawa ke sosial media. Nah waktu itu juga aku itu pergi ke salah satu salon miliknya Cece Vita, dan di tempat Cece Vita itu ternyata aku sama Cece Vita itu klub gitu. Jadi kayak pertemanan itu kan nggak penting siapa yang mengenalkan siapa yang mengenalkan siapa. Nah pas aku ketemu sama Cece Vita itu ternyata kita klub, dan kita sering DM-an, kita sering WhatsApp-WhatsAppan berdua, dan akhirnya Cece Vita ngajakin gua kita jalan. Nah ternyata kenapa aku bawa Cece Vita ke kakek, karena kakek bilang ya udah bawa aja. Kalau kakek nggak ngajak, kalau kakek nggak bilang suruh bawa, aku tidak akan mungkin bawa Cece Vita ke tempat dia. Aku bawa si Cece Vita ini ke tempatnya si kakek itu karena
kakek yang memberikan permisi gitu kan, karena kita orang yang punya etika gitu. Akhirnya berteman dan menurutku pertemanan berjalan seperti biasa, tapi aku tidak tahu kalau kakek itu tidak menganggap Cevita itu sebagai teman, karena di penglihatanku itu kakek dengan Cevita itu seperti teman, benar-benar seperti teman. Makanya aku kaget di saat dia bilang Cevita itu bukan teman gitu. Udah kita berteman, aku sayang sama si kakek itu, sayang banget aku sama si kakek itu. Makanya ada di saat dia suka duka sampai ke penghujung dia sampai kena bogem, gue itu masih ada di samping dia, dan kalian tuh bisa lihat gimana sayangnya gue sama dia ya kan. Cuman setelah kejadian bogem itu, aku nggak tahu apakah trauma apa segala macam, sifat si kakek ini agak berubah. Jadinya suka marah-marahin orang, jadi suka marah-marahin waitress, pokoknya kayak marah-marah terus bawaannya. Jadi karena aku ini tipe orang yang nggak suka di tengah-tengah di tengah-tengah kondisi yang rude, yang nggak sopan segala macam. Jadi aku take little bit step gitu. Aku nggak berantem, cuman kayaknya aku harus mundur sedikit karena aku merasa tidak nyaman di environment seperti itu ya kan. Udah, terus aku kan memang kalau sama Cevita aku itu ngerasanya itu ya enak, kita ngobrolnya cuma soal bisnis, soal kehidupan segala macam. Nah, aku tidak tahu kenapa tiba-tiba si kakek nggak suka sama si Cevita, karena memang si kakek nggak ada curhat sama aku. Tapi nanti Talia sama Cevita yang akan menjelaskan soal itu. Jadi kalau aku jadinya lebih sering jalan sama Cevita ya kan, tapi aku juga jalan juga sama kakek, cuman tidak seintens dulu. Dan akhirnya aku pergi ke Dubai. Dan posisinya yang di Dubai itu ya baru sampai di Dubai, paginya aku buka chatnya si kakek kan, belanja dong, open just tip gitu kan. Terus aku balas dong, karena aku mikir just tip itu kalau kalian tahu itu tuh sama dengan open PO gitu kan, jadi jumlahnya itu besar. Tapi kalau kita ngobrol sama teman, aku titip ini dong gitu, jadi aku tahu apa yang mau dititipin. Posisinya aku nggak tahu apa yang mau dititipin, dan judulnya itu just tip, jadi just tip itu jumlah besar. Aku mikir kan aku juga mau belanja, jadi aku tidak mau memberikan janji-janji palsu sama orang. Makanya aku bilang bagasiku penuh, karena memang kenyataannya bagasiku itu penuh dan aku itu tidak open just tip. Nah, di situ si kakek mulai untuk nyindir-nyindir tuh di sosial media ya. Di sosial media dia repost dia memulai. Terus pas dia pertama kali membuat story itu langsung aku balas story-nya, aku kasih emoticon ketawa. Hahaha. Maksudku itu untuk kenapa sih? Maksudnya untuk membuka pembicaraan. Cuman kalau sama si kakek tidak dibalas sama kakek. Jadi ya udahlah ya. Terus aku juga pas si Om nge-repost, aku juga langsung ke DM-nya, langsung itu story langsung aku komentari hahaha, dibalas juga dengan hahaha. Jadi aku mikir oke, ini cuma main-mainan aja, karena memang setahu aku itu cuma mau main-mainan aja. Aku nggak berpikir akan jadi sebesar ini. Tiba-tiba satu malam si kakek lagi live, tiba-tiba kakek ceritain tentang itu, aku balas dong, aku komen di live-nya si kakek. Bukan begitu, aku masih kayak bukan begitu loh kakek, sebenarnya gini-gini. Tiba-tiba si Om nyamber, lu gini-gini, akhirnya pecah lah itu malam. Dan besok paginya si Gaby langsung buat status kan, Gaby buat status segala macam. Belum, aku buat status gara-gara dia save live-nya. Ya, gara-gara si Om nge-save live-nya, aku itu sama Gaby bener-bener kita nggak ada telepon-teleponan, itu kita nggak ada ya. Aku taunya pas aku bangun tidur, tiba-tiba ternyata Gaby udah membela gitu. Jadi aku mikir, tapi membelanya pun aku bilang please ya stop drama sampah. Tapi aku kan nggak menggiring sebuah opini gitu, tapi mau warning, ngasih warning itu memberi peringatan. Jangan sampai
hanya hal sepele itu nanti jadi besar gitu loh. Stop drama sampah. Tapi ternyata dengan itu malah mereka jadikan warning itu jadi apa? Sesuatu yang azas manfaat buat mereka gitu loh. Nah, di sini sih kalau aku sih nggak mau nge-bashing mereka ya, aku cuma mau ngasih tahu kronologinya seperti apa. Terus aku juga ingin menanggapi apa-apa aja sih yang fitnahan-fitnahan yang mereka buat itu jujur ya itu sangat menyakiti hatiku. Aku bohong gitu kalau itu tidak menyakiti hatiku, karena kalau yang menyakiti kita itu musuh itu rasanya biasa karena kita tahu dia itu musuh. Tapi di saat orang yang makan tidur bersama tiba-tiba attack kita itu rasanya itu bener-bener kayak double gitu, kayak hah? Begini ya, yang sesuatu yang tidak pernah aku sangka akan terjadi tapi terjadi. Nah, sekarang aku mau bilang karena dia buat isu-isu segala macam, terus mereka bilang isunya itu aku waria segala macam, terserah. Aku nggak mau ambil pusing soal itu karena kita itu tidak perlu membuktikan kalau kita itu siapa gitu. Menurutku itu gender itu tidak perlu menjadi permasalahan karena semua itu ciptaan Tuhan ya kan. Jadi menurutku yang terserah dia mau ngomong waria kayak mau bilang lesbi kayak mau bilang apa kayak mau bilang segala macam, I don't fucking care karena I know who I am, so I don't care about that and I don't want to make it long. Terus aku juga dibilang aku itu jual diri lah untuk menghidupi suamiku. Notabene-nya ya, semua teman-temanku tahu kalau aku ini cewek matre. Aku itu tidak pernah menyangkal kalau aku itu matre. Sama sekali aku itu laki-laki itu tidak bisa yang namanya ngambil uang dari aku, itu kayaknya impossible gitu Mirsa, karena di otakku itu memang kalau laki mau sama gue ya lu harus punya modal, karena gue merasa gue memposisikan diri gue itu ya I worth something. Aku cantik, aku segala macam ya. Kalau kamu mau dekat sama aku ya kamu juga harus punya modal. Aku ketemu mereka aja aku modal kok, pakai bedak, aku pakai parfum, pakai baju bagus. Sebenarnya kau pelacur untuk suamiku. Karena memang kita jadi pelacur untuk suami kita biar nggak diambil sama orang lain. Terus dibilanglah masalah apa sih? Aku itu nyewa di apartemen segala macam. Oh Tuhan, iya suamiku tukang hidup. Kayaknya itu nggak make sense gitu ya kan? Dia tahu banget kalau apartemen itu dibelikan suamiku untuk aku. Jadi iya dibeliin. Memang suamiku itu tidak sekaya miliarder di luar sana, tapi suamiku itu cukup untuk membahagiakan aku. Jadi aku itu agak-agak risih di saat suamiku itu direndahkan orang. Coba deh kalian, tiba-tiba suami kalian itu direndahkan sama orang, apa yang kalian rasakan? Nah, itulah yang kurasakan di saat suamiku direndahkan orang ya. Kok sampai kayak gitu? Suamiku itu tidak ada salahnya. Kenapa kamu harus merendahkan suamiku seperti itu? Karena suamiku itu orang yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat aku hormati. Jadi please jangan bawa-bawa dia. Tapi kalau kamu memang mau bawa dia ya berarti memang caranya kamu itu ya caranya tidak etis. Kalau if you have a problem with me, just bring me, don't bring other people. Jadi please, kalau dan aku yakin kok semua viewersku, semua followersku, kalian itu punya otak untuk berpikir dan aku yakin kalian itu pintar-pintar semua gimana cara menyaring yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar, itu up to you guys. Jadi di sini aku hanya ingin meluruskan aja apa aja yang sudah terjadi, apa aja yang sudah we been through gitu together. Nah sekarang kalau kalian mau dengar versi dari Cece Vita, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo semuanya, nama aku Vita Centil, biasa dipanggil Cece Vita. Nah, terus udah gitu aku mau mulai dari awal aku ketemu KGB dulu karena ini menyambung ya. Jadi pada saat aku pertama kali ketemu KGB dan lain-lain, jadi aku mau kasih tahu kalau aku ada usaha baju, aku ada usaha minum centil dan centil house. Dan pertama kali yang aku endorse itu adalah LL ya di The Star. Kedua Dinda Sarif, terus udah gitu KGB gitu kan, terus dia gitu beralih ke Centil House. Centil House itu aku endorse KGB 2 kali ya. Jadi itu awal ketemu mereka.
dari sesudah ketemu KGB kita berlanjut chatting apa segala macam dan ternyata kita berteman baik karena KGB ini adalah tipe pengusaha, tipe yang suka sekali berbicara.